Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman-Nya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mengasihi musuh. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kasih bukanlah hal yang aneh lagi buat orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena kasih adalah ciri khas hidup orang Kristen. Tidakkah di dalam hidup Yesus ketika dia masih menjadi manusia di dunia ini, selalu memperlihatkan hidup kasih dalam perjalanan kehidupannya? Ia tidak membalas meskipun dicaci maki, dihujat, diejek, diludahi, dan dipermalukan. Ia sanggup mengampuni saudara-saudara dan mengasihi musuh-musuhnya. Bahkan Yesus berkata dari kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu tertulis dalam Lukas 23 ayat 34, saudara-saudara. Yesus telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa di dunia ini. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus, dan sudah sepatutnya kita mengikut jejaknya selaku pengikutnya dan meneladani kehidupannya. Alkitab dengan tegas saudara-saudara menyatakan di dalam 1 Yohanes 2 yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan mengkehendaki agar kita mengasihi musuh-musuh kita, saudara-saudara. Kata-kata Yesus dari atas salib bukan kata-kata kutuk atau keluhan atau tentang penghinaan atas kematiannya yang terkutuk, tetapi adalah doa untuk mereka yang menyalibkan Dia, Putra Allah yang benar, yang tanpa dosa dan noda. Prinsip kekristenan berbeda, saudara-saudara, dari prinsip dunia ini. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Tuhan berkata dalam Matius 5 yang ke-46 sampai yang ke-47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat demikian? Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Dia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Dia diejek, diludahi, dimusuhi, dianiaya, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Dia tidak pernah membalaskan perbuatan jahat mereka. Tetapi Yesus bahkan berdoa bagi mereka. Kejahatan tidak akan dapat ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi kebaikanlah yang mampu mengalahkan kejahatan, saudara-saudara. Mungkinkah kita berkata, saya kan manusia biasa, mustahil bisa mengasihi musuh? Tentu tidak, saudara-saudara. Kita adalah anak-anak Allah, mewarisi sifat dan karakternya. Stefanus adalah contoh orang yang mengikuti teladan Yesus. Ia mampu ketika ia dilempari batu dan hampir mengembuskan napas terakhirnya,
Ia berdoa saudara-saudara sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat ke-60. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ingatlah saudara-saudaraku yang terkasih, pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Tuhan mengkehendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia ini. Untuk itulah kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat. Salah satunya adalah saudara-saudara mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Pertanyaannya, pernahkah kita ketika musuh yang kita benci mengalami masalah, malapetaka atau setidaknya problem, kita bersukacita, menikmatinya, dan malah ironisnya memanjatkan syukur kepada Tuhan ketika si musuh sedang menderita? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajak setiap para pendengar agar menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Olehnya setiap orang percaya mampu mengasihi musuh. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam setiap hidup para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka akan mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah. Mereka akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa tidak henti-hentinya buat jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati Tuhan mereka di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan mereka, usaha mereka. Ketika ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Begitu juga kepada jemaat dari hamba-Mu yang adalah istri. Campur tangan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada saat ini hamba juga berdoa untuk setiap keluarga hamba-Mu ini Tuhan, yang jauh maupun yang dekat. Mari Engkau membalut bungkus mereka dengan kuat dan kuasa-Mu, kasih-Mu Bapa, sehingga ada kuasa terjadi dalam hidup mereka. Ada kekuatan baru untuk menghadapi setiap persoalan. Olehnya yang sakit akan beroleh kesembuhan. Sebagaimana itu Mama juga Tuhan nantulang kuinang udaku. Berkati jamah tubuh mereka sehingga kesembuhan terjadi Bapak. Begitu juga hamba berdoa untuk adikku Herman Tuhan. Engkau selalu menguasainya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya ada satu kenyataan, ada satu sikap bahwa dengan Tuhan tiada yang mustahil. Bapa di surga, pada kesempatan ini hamba berdoa juga untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Engkau Tuhan yang selalu bersama mereka, Engkau selalu menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan bijaksana, sehingga mereka mampu menjadi alat-alat Tuhan yang akan selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba mempercayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.